Dewan Hakim yang kami hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami banggakan. Moderasi adalah aspek penting, tetapi cenderung diabaikan dari ajaran Islam yang memiliki konsekuensi luas di hampir semua bidang yang berkaitan dengan Islam. Kesamaan nilai moderasi ini pula yang kiranya menjadi energi pendorong terjadinya pertemuan bersejarah antara dua tokoh besar agama dunia, Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Thayyib pada tanggal 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah dokumen persaudaraan kemanusiaan yang di antara pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, perang intoleransi, serta rasa benci di antara sesama umat beragama yang mengatasnamakan agama. Salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk juga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama dijadikan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme merupakan kunci untuk keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Oleh karena itu hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap moderasi beragama yang diajarkan oleh Islam? Oleh karena itu hadirin, kami berdiri di sini bertiga menjadi satu. Anda di sana, kami yang maju, dengan membawa syarahan Al-Quran yang kami seru, dengan membawa syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama dalam mengimplementasikan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah potongan ayat 143 berikut lantunan. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan
ungkapan tersebut, Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayat Quran jilid 2 halaman 626 menegaskan bahwa wa mal wastu fa innahu fi kalamil anbiya hiwalu min hukulan wasatul hasabi fi kauni ay mutawassital hasbi. Kata wasol dari segi bahasa Arab memiliki makna yang terbaik jika dikatakan si fulan wasatul hasabi fi kauni, maka maksudnya adalah yang memiliki garis keturunan yang tinggi di kalangan kaumnya. Sedangkan menurut Dr. Ahmad Umar Hashim, mantan rektor Universitas Al-Azhar, dalam bukunya Wasatiyatul Islam mendefinisikan wasatiyahnya adalah keseimbangan dan kesetimbangan antara kedua ujung, sehingga salah satunya tidak mengatasi ujung yang lain. Tiada berlebihan juga kekurangan. Ia dalam lawan batas juga kekurangan batas. Ia meliputi yang paling utama, yang paling berkualitas dan paling sempurna. Hadirin, dari beberapa pendefinisi tersebut dapat kita ambil satu pemahaman bahwa wasatiyah atau moderasi beragama bukanlah mazhab baru, melainkan sudah menjadi ciri utama ajaran Islam, sehingga Islam yang modern jangan sampai menjadi mudarat bagi sesama dan antar umat beragama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami banggakan, jelaslah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk semangat moderasi dan melarang kita untuk melampaui batas. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad sebagai berikut. Ya ayyuhan nas yaqutul fiddin fa innahu ahlaka man kana qablakum fiddin. Wahai manusia, hindarkanlah dari bersikap melampaui batas, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karenanya. Hadirin sekalian, berdasarkan hadis tersebut, sikap melampaui batas dalam beragama merupakan sikap yang terlarang. Dr. Yusuf Kordowi dalam kitab tafsirnya As-Shawatul Islamiyah Bainal Juhud wa Taqarrub, ada 6 tanda sikap yang berlebihan terhadap agama. Pertama, fanatik terhadap suatu pendapat sehingga tidak menghentikan pendapat yang lain. Kedua, mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Ketiga, memperberat yang tidak ada tempatnya. Keempat, bersikap keras dan kasar. Kelima, bersangka terhadap manusia. Dan keenam, terjerumus ke dalam jurang pengkafiran. Hadirin, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kita lebih senang bersikap keras dan kasar daripada menyebarkan kasih dan cinta? Apakah kita lebih senang melihat kesalahan orang lain tanpa melihat potensinya sebagai manusia? Dan apakah kita lebih sering mengkafirkan orang Islam? Padahal ulama-ulama dahulu justru mengislamkan orang-orang kafir. Sebagaimana risalah Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Risalah kasih yang tak pilih kasih, Ajaran sayang yang tak talang kepala. dan semangat cinta yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 berikut lantunannya. Wa ma
dan syaitan mengajak kita untuk melampaui batas. Sehingga waspada, waspada, waspada. Saudara, seiman, sekeyakinan, sebangsa, satu cita, satu asa. Dari uraian tersebut, moderasi beragama adalah hal penting di tengah suasana genting dan dijadikan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan dan dijadikan jalan terbaik untuk keseimbangan dan meneguhkan Indonesia antara sesama umat beragama. Sebagai penutup, mari kita sikapi dan kita hiasi keberagaman di Indonesia dengan baik dan bijaksana, dengan lebih mementingkan